Oke, baik. Halo semuanya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang sudah bergabung di webinar pada malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung, ya sudah ingin belajar bersama nih malam-malam, ya sudah jam 8, tapi masih semangat untuk belajar, untuk mengembangkan usahanya, atau memang saat ini pengen punya usaha atau terinspirasi juga pengen melakukan sesuatu yang luar biasa untuk kehidupannya. Ya, hari ini kita akan belajar kepada expertnya, gitu ya. Nah, sudah bergabung bersama dengan kita Mas Pau, ya. Dan Mas Pau ini saya akan bacakan CV-nya Bapak Ibu ya. Wah, ini CV-nya luar biasa ini. CV-nya panjang ya. Nah, saya akan bacakan secara singkat ya. Mas Pau ini dia kuliahnya dulu di ITB ya, angkatan 2005. Lalu beliau juga melanjutkan studinya di Magister Information System di ITB juga. Lalu Mas Pau ini sempat bekerja juga dan dia memulai usaha juga di layang-layang mobile sebagai co-founder. Lalu sempat kerja juga di Jakarta Smart City sebagai Head of IT Development. Lalu Mas Pau juga mencoba buka usaha sendiri Mas ya, di Code for Indonesia sebagai founder, dan di tahun 2018 Mas Pau masuk bekerja di Bukalapak dan jabatan terakhir sebagai Senior Product Manager. Wah, ini menarik loh Bapak Ibu sekalian peserta webinar, kita belajar dengan salah satu unicorn Indonesia dan salah satu marketplace terbaik di Indonesia. Nah, kita akan belajar, dan Bapak Ibu sekalian ya tentunya udah nggak bersabaran ya, pengen belajar, pengen sharing dan diskusi. Dan kita di sini sifatnya nanti tanya jawab ya Mas Pau ya. Jadi Bapak Ya, Ibu sekalian yang punya pertanyaan boleh ya diklik di kolom Q&A, bukan di chat ya, di Q&A. Di tengah itu ada namanya Q&A. Bisa kasih pertanyaan di situ ya, bukan di chat. Begitu juga dengan teman-teman yang sudah bergabung di sini yang sudah di YouTube ya. Halo teman-teman yang bergabung di YouTube GKI Gejayan ya. Ini saya lihat kurang lebih ada 1.900. Wow. Cukup banyak yang sudah banyak banget. bergabung di sini ya. Iya, Boleh iya. juga nanti menyimak di sini dan boleh kasih pertanyaan, nanti saya bacakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian dan nanti saya akan tanyakan kepada Mas Paul. Oke, baik. Sudah tanpa panjang lebar lagi, kita akan belajar dengan expertnya dari Bukalapak, dan waktu dan tempat webinar saya serahkan kepada Mas Paul. Silakan Mas Paul. Oke, terima kasih Pak Salva. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Ini kita santai aja ya manggilnya teman-teman ya. Teman-teman, mohon maaf nih terlambat, jadi baru bisa join sekarang. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua, walaupun virtual. Tapi semoga semangatnya walaupun virtual, semangat itu seperti ketemu langsung gitu. Jadi apa namanya? Yang penting kita semua tetap semangat walaupun kondisinya mungkin belum bisa langsung ketemu. Saya sebenarnya lumayan sering ke Jogja sih. Lumayan sering ke Jogja. Kayaknya bahkan ke Gejayan tuh lumayan sering juga lah, ke daerah Gejayan sama Condong Catur tuh lumayan sering lah. Ada rumah teman sebenarnya di situ. Jadi malam ini senang banget saya bisa ketemu teman-teman untuk sharing terkait dengan UMKM dan juga bagaimana e-commerce, ya kan, dua UMKM dan e-commerce di masa pandemi. Sekalian saya share screen-nya ya biar bisa muncul. Udah kelihatan ya screen-nya ya? Oke, silakan. Jadi saya mulai aja ya. Oke, jadi perkenalan dulu, tadi udah dikenalin sih. Saya Prasetyo Andi Wicaksono, dipanggilnya PAW, inisial PAW biar gampang. Sekarang di Bukalapak sebagai Senior Product Manager di produknya Search. Jadi kalau misalkan teman-teman mencari barang di Bukalapak, nanti ketemu barangnya, nah itu kerjaan saya lah kira-kira, memastikan barangnya itu bisa dicari ya gitu. Sebelumnya tadi juga dibilang udah pernah di pemerintahan juga di Jakarta Smart City, di Pemprov DKI Jakarta, pernah di program 1000 Startup Digital juga, dan pernah juga bikin startup dan juga gagal bikin startup. Jadi dulu pernah bikin UKM sendiri, UKM digital, tapi gagal juga. Oke, mungkin buat teman-teman di sini bisa mulai dengan pertanyaan ini. Kenapa teman-teman ikut sesi ini? Nah, ini mungkin bisa dijawab mungkin di chat kali ya. Sambil nanti kita lanjut diskusi, teman-teman bisa jawab pertanyaan ini. Kenapa teman-teman ikut sesi ini? Apakah karena pengen tahu terkait dengan apa e-commerce kah, atau pengen
pengen cari tahu gimana cara jualan di e-commerce, atau pengen tahu sebenarnya channel apa nih yang bisa saya pakai untuk memaksimalkan usaha saya, atau seterusnya. Feel free untuk menuliskan jawabannya di bagian chat kali, di kolom chat. Jadi nanti kita bisa mention beberapa dan kita bahas sedikit tentang itu. Nah, yang mau dibahas malam ini ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana overview e-commerce di Indonesia. Terus yang kedua bagaimana perilaku pasar sejak pandemi terutama ya. Jadi kan ada beberapa perubahan yang signifikan. Nah, ini ntar saya mau coba share ke teman-teman, dan bagaimana memaksimalkan e-commerce untuk UMKM. Jadi kan infonya adalah teman-teman di Tutulung ini sudah punya usaha sendiri dan ingin memaksimalkan e-commerce atau online dunia online lah, dunia maya ini untuk bisa memaksimalkan tadi kan sempat menyinggung tentang branding, tapi juga bisa langsung ke penjualan atau transaksinya. Kita mulai dari overview e-commerce dulu ya. Jadi kalau kita lihat datanya ini saya ngeliat ke sini karena ini ya si presentasinya ada di bagian sini. Jadi kalau kita lihat di Asia Tenggara itu bisa dibilang klasifikasi atau leaderboard lah, atau urutan dari aplikasi-aplikasi yang sifatnya marketplace atau untuk shopping itu seperti ini. Kita bisa lihat di Indonesia itu yang pertama ada Tokopedia, yang kedua ada Shopee, yang ketiga ada Bukalapak, dan seterusnya ada Lazada, JD.ID, Blibli.com, Zalora, dan seterusnya. Kalau di Malaysia jadi untuk di negara-negara lain kayak Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, satu lagi apa ya? Oh, sama Thailand itu yang paling banyak memang di Lazada, sedangkan Shopee itu nomor 2 di Malaysia, Filipina, dan di Thailand, tapi di Vietnam nomor 1. Nah, kalau Bukalapak sendiri itu memang fokusnya masih di Indonesia karena memang sebenarnya marketnya Indonesia sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Teman-teman ya, bukan Bapak Ibu ya, teman-teman. Karena kalau kita lihat populasi digital ini data dari 2018, pengguna internet di Indonesia itu 132 juta, 132,7 juta. Itu udah paling besar di Asia Tenggara. Dan bahkan 132 juta itu baru setengah dari orang Indonesia. Jadi bayangkan saat kita bisa memaksimalkan lebih banyak internet users di Indonesia, berarti potensi marketnya untuk kita berjualan secara online itu bisa lebih dari 132 juta ini. Di mana sebenarnya peningkatan internet users dari tahun ke tahun berikutnya itu tuh sekitar 50% dari tahun sebelumnya. Jadi kalau ini dari 2018, bisa jadi di tahun ini sudah meningkat sekitar 60 juta ditambah 180 tambah 90 dan nambah 150 hampir 100 jutaan gitu kira-kira. Nah, jadi potensi untuk marketnya, untuk internet users dan juga nanti menjadi buyer atau konsumen dari e-commerce di Indonesia itu masih sangat terbuka lebar. Dan yang enaknya lagi adalah Indonesia itu negara kepulauan, jadi tidak mudah untuk berjualan secara offline untuk mendapatkan reach-nya. Sedangkan dengan online kita bisa mendapatkan reach yang lebih luas. Mungkin ini satu hal yang yang kita semua udah tahu kali ya. Dan ini juga hal yang menarik. Di tahun 2050 kita akan surplus demografi. Mungkin ada banyak orang yang udah bilang, oh kita bakal surplus demografi di tahun 2030 ke atas. Dan untuk di 2050 perkiraannya adalah akan banyak orang-orang di umur produktif, di umur 30-34 di segmentasi A, di segmentasi menengah atas gitu. Jadi ini juga menengah atas ini adalah orang-orang yang punya kesadaran terhadap brand tertentu, kesadaran terhadap value tertentu, dan dia sudah sudah savvy lah, sudah biasa menggunakan teknologi-teknologi baru, terutama internet. Nah, masuk ke perubahan perilaku pasar sejak pandemi. Nah, ini kita agak nikungnya agak lumayan banyak dari overview langsung ke kondisi sekarang. Kita langsung get real, kita langsung masuk ke realisasi dari sekarang kondisi setelah pandemi terutama. Orang Indonesia itu memang terkenal, jadi ada cerita orang Indonesia itu orang yang paling optimis. Itu ternyata bukan hanya cerita turun-temurun, tapi berdasarkan data pun terbukti bahwa orang-orang di Indonesia itu
40% ya, ini data terakhir bulan Juni tanggal 19 sampai 21, 40% dari Indonesia itu masih optimis bahwa ekonomi di Indonesia itu akan pulih di 2 sampai 3 bulan ke depan dan akan terus berkembang bahkan sebelum COVID gitu. Jadi ini yang cukup menarik. Di saat dunia melihat COVID itu menjadi hal yang sangat pesimistik dan beberapa negara juga sudah mendeklar bahwa sudah masuk resesi kayak Korea Selatan dan juga Singapura. Tapi at least orang-orang Indonesia, kita-kita semua ini hampir setengahnya masih optimis dengan kondisi pandemi yang sekarang. Tandanya apa? Tandanya adalah orang masih melihat sisi baik dari kondisi pandemi ini gitu. Walaupun memang ada beberapa yang pesimistik, tapi yang pesimis pun dia tidak growing gitu, tidak bertambah jumlahnya gitu. Jadi kita bisa lihat memang hampir setengah dari orang-orang Indonesia itu masih optimis. Dan saat ditanya apa yang mau dicari secara online next-nya, misalnya pertanyaannya adalah barang apa yang akan kalian cari di 2 minggu ke depan. Nah, ini bukan barang yang udah dibeli ya, tapi barang yang dicari. Jadi mereka punya ketertarikan untuk mencari produk di internet. Nah, yang paling besar itu adalah entertainment at home. Jadi kenapa? Karena orang makin bosan di rumah, orang ya kan stay at home di rumah aja, tapi orang jadi makin bosan, orang akan merasa bahwa di rumah itu merasa kayak kurang betah atau oh ternyata kayaknya butuh nambah barang ini di rumah, mungkin butuh nambah lampu ini, mungkin butuh tanam apa segala macam. Jadi kebutuhan untuk membuat kita betah di rumah itu menjadi tinggi. Berarti kita bisa lihat yang berhubungan dengan entertainment, yang berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga, tidak hanya groceries, tidak hanya bahan makan minum itu, tapi juga barang-barang keseharian kayak snack, terkait dengan laundry, terkait dengan pembersih rumah, terus juga personal care kayak sabun, sampo, FMCG, dan juga consumer electronics dan bahkan sampai ke buku atau majalah gitu. Di lain itu yang juga growing dan sebenarnya sebelum COVID udah growing yaitu adalah food delivery. Food delivery yang sifatnya sekarang yang mulai kesadaran orang-orang yang ada di Indonesia itu adalah untuk masak sendiri di rumah. Cuman keterbatasan masak itu juga sangat terasa gitu karena kalau misalkan hanya tahu beberapa resep ya itu kan juga akan terasa nanti lama-lama bosan gitu. Bahkan ibu saya di rumah lama-lama bosan masaknya gini-gini mulu. Nah, di situ ada opportunity baru untuk food delivery tapi yang frozen food. Nah, frozen food atau produk-produk yang siap saji. Cuman bukan barang-barang yang junk food gitu, bukan produk-produk junk food, kira-kira kayak gitu. Dan kalau untuk yang lain mungkin nggak terlalu ini ya, kayak fitness mungkin terkait dengan olahraga itu ada grow-nya, cuman memang tidak sebesar yang lain gitu. Kalau sekarang kan memang lagi trennya sepeda ya, orang pada sepedaan. Nah, jadi itu growing tapi ternyata tidak lebih besar daripada yang lain. Daily needs dan juga kebutuhan-kebutuhan dasar. Nah, kalau dilihat dari purchase-nya, dari apa yang dibeli, yang paling banyak kalau di sini kita lihat yang warna biru muda, yang paling banyak pertumbuhannya itu adalah suplemen. Suplemen, vitamin untuk kesehatan, itu yang grow-nya paling tinggi dibanding yang lain, kategori-kategori yang lain. Dan yang sebelumnya besar seperti entertainment itu masih tinggi juga, tapi disusul dengan sangat cepat oleh food takeout and delivery. Jadi barang-barang produk-produk makanan yang jadi atau yang setengah matang atau yang frozen itu growing sejak pandemi ini. Tapi juga ada beberapa opportunity baru seperti snacks, terus household supplies atau kebutuhan rumah tangga, terus bahkan barang-barang yang mengisi rumah lah. Kira-kira jadi bayangkan kita semua bosan di rumah, nggak bisa kemana-mana, ya udah kita bikin rumah biar lebih menyenangkan atau bikin betah. Jadi ya nggak jauh-jauh dari situ. Dan kita bisa lihat yang sifatnya aksesoris, yang sifatnya rokok, produk-produk rokok, terus pakaian itu tidak lebih
tinggi dibanding yang lain setelah pandemi ini. Dan kalau misalkan kita lihat di e-commerce sendiri, ada shiftingnya di mana orang-orang yang sebelumnya mencari barang-barang online itu sifatnya produk-produk yang tersier, hobi, koleksi, dan macam-macam, itu sekarang shifting dari yang hobi koleksi yang tersier menjadi barang-barang primer. Jadi ini opportunity juga untuk di masa pandemi ini. Nah, lalu pertanyaannya, Mas, kalau misalkan saya punya produk baru, saya punya brand baru, sebenarnya apa sih yang dicari sama orang sehingga orang itu atau konsumen kita itu tertarik dengan produk kita? Yang paling utama adalah harga atau promosi. Nah, nanti saya cerita sedikit tentang apakah harga menjadi poin penting, poin utama atau enggak. Sebenarnya bisa dibilang enggak juga sih. Karena yang enggak kalah penting adalah apakah barangnya available atau enggak, stoknya ada atau enggak. Gitu. Jadi ini juga penting nih, stok ini. Terus menariknya karena ada online, yaitu adalah kurir atau pengiriman. Dari sisi cost atau dari sisi opsinya. Jadi saat orang mau butuh buru-buru, apakah dia bisa terima atau enggak? Apakah saat orang mau beli dengan jumlah yang banyak, bisa terima nggak pengiriman dengan jumlah banyak itu? Jadi itu juga hal yang penting. Di samping harga dari si pengiriman itu sendiri. Kira-kira gitu. Nah, terus yang selanjutnya yang nggak kalah penting adalah one stop shopping. I can get all items I need from one place. Jadi kalau dia kenapa? Karena saat kita beli dari beberapa tempat, ongkirnya kan jadi nambah, ya kan? Kita beli item A ongkirnya 9.000, yang item B ongkirnya 10.000. Jadinya ongkir 19.000. Kalau A sama B yang sebenarnya sama-sama dibutuhkan itu bisa didapatkan dari satu tempat, ongkirnya akan lebih hemat. Jadi itu alasannya. Terus convenience-nya more easily accessible, mudah diakses dari rumah. Nah, jadi pastinya online solution itu bisa membantu sehingga orang-orang bisa langsung beli dari rumah aja. Kebetulan saya lagi renovasi rumah, sekarang saya beli cat, bahkan beli cat rumah, beli apa kemarin tuh ya, beli amplas segala macam semua online. Bahkan kemarin masang meteran listrik juga online. Jadi enak banget sekarang. Jadi tinggal di rumah, semua via handphone dan semuanya akan dikirimkan ke rumah. Jadi gitu. Terus terkait juga kalau misalkan brand yang baru. Nah, misalnya gini, apa alasan kenapa orang itu menggunakan brand baru yang baru ada di 3 bulan terakhir, jadi sejak pandemi. Ini kayaknya relate juga nih buat teman-teman yang memulai brandnya sejak pandemi, terutama sejak pandemi. Nah, spesifik terkait itu, memang yang paling besar adalah harga atau promosi. Nah, yang kedua adalah availability. Stoknya ada atau enggak gitu. Yang ketiga, pengiriman. Terus yang keempat, stok. Jadi beda nih. Is available where I'm shopping adalah dia udah punya kebiasaan belanja, misalkan belanja via Instagram atau dia belanja via marketplace, barangnya ada di situ gitu. Jadi channelnya sudah tersedia, jadi dia nggak perlu cari-cari channel baru. Dan juga kualitas. Nah, kualitas ini sebenarnya memang bisa dibilang kualitas lumayan subjektif ya, tapi untuk bisa menampilkan kualitas, nanti kita juga akan bahas bagaimana kita bisa menampilkan kualitas secara online gitu. Karena kalau misalkan kita beli baju langsung di toko, itu kan kita bisa nyobain gitu kan. Saya nyobain, oh bahannya enak, ukurannya pas gitu. Nah, kalau online gimana? Nggak gampang gitu kan untuk kita bisa lihat, oh bahannya terbayangkan itu halus gitu kan, atau tidak panas dan seterusnya. Itu juga ada cara-caranya, nanti saya share juga. Nah, terus bagaimana sebuah produk di online bisa ditemukan oleh konsumennya. Nah, di sini berdasarkan survei, ini udah kayak Family 100 ya, survei membuktikan bahwa yang paling banyak memang masih word of mouth. Jadi referensi dari teman, referensi dari keluarga. Nah, ini memang sebenarnya sangat jelas terjadi di Indonesia karena kita ini kan orangnya sangat komunal. Kita sangat mendengarkan apa yang diutarakan oleh orang-orang terdekat kita. Jadi di situ termasuk rekomendasi terhadap suatu produk tertentu. Nah, yang kedua adalah iklan secara online. Nah, yang nggak kalah menariknya adalah proactively research. Jadi seorang konsumen kita, terutama sejak pandemi,
mereka lebih hati-hati untuk spending uang. Dengan mereka lebih hati-hati untuk spending uang, mereka juga hati-hati untuk memilih produk mana yang mereka mau beli selanjutnya. Jadi untuk riset itu kalau sebelum pandemi orang itu lebih apa ya, bisa dibilang nggak lebih aktif dibanding sekarang untuk riset kira-kira produk apa nih yang saya mau beli nextnya. Kenapa? Karena ya itu mikir-mikir saya mau keluarin uang itu ya harus dijaga gitu, jangan gegabah gitu. Nah, jadi ini yang grow yang lumayan menarik bahwa orang itu di Indonesia lebih banyak untuk melakukan riset dibanding sebelumnya. Nah, terus bagaimana kita memaksimalkan e-commerce bagi UMKM? Ini yang tadi saya udah sempat share bahwa memang harga atau promosi itu menjadi faktor penting, tapi sebenarnya bukan faktor utama. Karena kalau misalkan terutama kita ngobrolin di e-commerce ya atau di marketplace atau bahkan di Instagram, produk itu akan menjadi satu konten visual di mana first impression ya berdasarkan riset kita juga di kantor, foto produk itu akan menjadi kesan pertama. Jadi kita perlu pastikan foto produk kita itu representatif. Representatif itu bukan berarti harus bagus ya. Bagus dalam artian harus pakai fotografer, lightingnya harus bagus apa segala macam. Enggak. Justru yang paling penting adalah calon konsumennya bisa melihat bahwa produknya itu memang ada. Bukan, jadi gini, kalau misalkan orang lagi nyari apa ya, lagi nyari charger misalnya, dia lagi nyari charger iPhone ini atau charger handphone. Nah, saat ada dua penjual yang mempost foto produknya, yang satu ngambil fotonya ini dari Google, yang satu dia foto sendiri, fotonya itu mungkin difoto di meja atau di apa namanya di lantai, terus dia foto sendiri, itu orang akan merasa lebih yakin terhadap yang kedua, yang dia foto sendiri. Kenapa? Karena dengan begitu orang yakin bahwa barangnya tuh ada di penjual. Nah, kira-kira kayak gitu. Sesimpel itu. Jadi yang penting ya fotonya jelas, ada foto overview produknya ada, detailnya ada gitu kan. Misalkan apa yang mau ditonjolkan dari produknya itu bisa difoto detailnya. Misalkan dia jual baju, kerahnya unik gitu kan. Nah, selain foto pertama mungkin foto bajunya, foto keduanya itu saat dipakai oleh model atau orangnya gitu kan, nggak harus foto model ya. Yang terakhir adalah foto detailnya saat dia mau menampilkan si kerah yang uniknya ini, kerahnya ini bisa ditampilkan, orang jadi terbayang. Oh, ternyata kalau dipakai oleh orang itu potongannya bakal kayak gimana. Oh, saat saya beli kelengkapannya bakal apa aja. Itu juga termasuk tuh. Jadi saat orang beli setelan, make sure jangan cuma atasannya aja yang difoto. Semuanya difoto, jadi orang terbayang saat saya beli, kelengkapannya apa. Nah, makanya itu pentingnya foto. Dan kalau bisa jangan cuma satu foto aja. Jadi foto produk itu ada beberapa jenis foto gitu ya. Yang kedua adalah titel produk yang dipakai itu jelas dan membantu pembeli untuk menentukan ekspektasi. Nah, di sini yang ditentukan adalah ekspektasinya dulu. Jadi saat kita menuliskan misalkan piyama anak gitu ya, piyama anak bahan katun nyaman apa segala macam. Nah, orang bisa membayangkan ini tuh bahannya kayak gimana, kalau dipakai itu senyaman apa gitu kan, atau ukurannya seperti apa dan seterusnya. Nah, titel produk ini dan juga deskripsi dari produk itu akan membantu konsumen bisa membayangkan kualitas dan juga ekspektasi dari si barangnya itu. Misalkan barangnya original gitu. Barang original berarti ya udah pasti official atau original segala macam, atau ada nama brandnya. Nama brandnya kan berarti kan ada brand promise kan, ada janji dari mereknya yang ditampilkan di situ. Dan yang nggak kalah penting adalah review produk. Nah, review produk itu kenapa yang jualan di Instagram itu ada dua jenis testimoni yang di-share biasanya. Pertama adalah testimoni barangnya dikirim. Kenapa? Karena namanya orang belanja di Instagram, pasti mereka khawatir barangnya itu nggak dikirim. Yang kedua adalah kualitas produknya. Nah, jadi itu juga berlaku di e-commerce. Jadi misalkan kalau di Bukalapak atau di Tokopedia atau di Shopee, review produk itu akan menentukan apakah produk itu punya kualitas atau enggak.
kualitas dari sisi layanan, dan kualitas dari produk yang sampai. Nah, di situ nanti kita coba latihan lah, kita coba lihat-lihat lah dari beberapa produk yang ada, kira-kira kita tertarik produk yang mana. Ini mungkin kita bisa cukup mudah sih untuk kita membayangkan karena harusnya kita di sini pernah belanja online. Gitu dah. Yang kedua adalah harga dan promo. Nah, harga murah belum tentu menarik. Kenapa? Saat harganya dirasa terlalu murah, orang akan curiga. Jadi kita perlu tahu nih harga pasarnya kira-kira di berapa. Harga pantasnya tuh kira-kira di berapa. Saat kita mau membuat harga itu murah, jangan dikasih harga murah, tapi ya dikasihnya dalam bentuk potongan. Itu trik trik jualannya bisa seperti itu. Jadi saat ada dua barang, misalkan ada dua charger ini, yang satu harganya 10.000, yang satu harganya 20.000 tapi diskon 50%, orang akan ambil yang diskon 50%. Itu psikologinya aja sebenarnya. Tapi memang lebih ke sisi etisnya. Jadi kalau nggak mungkin misalnya gini, harga pasarannya 10.000, terus kita jual 50.000, diskon potongan 40.000, harganya 10.000. Padahal emang harga dasarnya harga 10.000 doang gitu. Jadi itu ada etisnya lah, etis dari sisi penjualan. Tapi promo itu memang justru lebih menarik untuk customer karena ya promo itu atau kayak potongan atau bentuknya cashback itu akan menggambarkan benefit lebih apa yang akan didapatkan oleh konsumen kita. Bisa berbentuk diskon, bisa berbentuk buy one get one dan seterusnya. Tergantung dari strategi kita mau seperti apa, gitu kan. Dan terakhir yang nggak kalah penting adalah kualitas layanan. Makin cepat respon kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumen kita, itu akan membuat mereka lebih yakin dan mereka lebih nyaman untuk berbelanja. Karena saat kita coba belanja ya, coba belanja, kita lihat ada satu item harganya bagus, reviewnya oke gitu ya. Pokoknya semua harga promo dan segala macam itu oke. Terus pas kita tanya, misalnya barangnya ini bisa dikirim kapan? Nah, yang satu jawabnya cepat, yang satu lama. Udah pasti dia akan beli dari yang jawabnya cepat. Nah, yang kedua itu adalah terkait dengan opsi dan juga biaya pengiriman. Mungkin biaya pengiriman agak sulit untuk kita kasih potongan dan segala macam, tapi opsi yang juga penting. Jadi misalkan saat dia mau belanja barang 10 kilo, 20 kilo, bisa nggak dikirim via truk gitu, truk yang kurir. Nah itu kan juga itu kemudahan. Atau saat dia barang yang dijual itu produk frozen food dan dia butuh cepat, misalkan butuh cepat bisa nggak dikirim via instant kurir, via Gosen Instant atau via Grab Instant. Jadi itu yang tiga hal ini bisa dibilang breakdown dari apa aja faktor kunci untuk kita bisa lebih sukses dalam menjual barang-barang kita secara online. Ini sebenarnya tidak tertutup hanya untuk e-commerce tertentu, tapi ini berlaku di hampir semua e-commerce dan juga bahkan di platform-platform lain. Misalnya kita jualnya di WhatsApp, jualnya di Instagram, atau kita punya online web sendiri gitu, kita punya website sendiri. Prinsipnya sama. Kenapa? Karena konsumen kita nggak bisa lihat langsung barangnya, nggak bisa merasakan langsung barangnya, nggak bisa mencicipi langsung barangnya. Toolsnya apa aja? Toolsnya adalah yaitu foto, penjelasan, review, kualitas layanan, harga promo, itu yang akan menggambarkan kualitas dan juga ekspektasi terhadap produknya itu oleh konsumen kita. Nah, contohnya adalah kita nyari nih piyama anak. Nah, dari sini kira-kira mana nih yang paling menarik? Ada yang mau jawab nggak? Via mungkin di chat ya? Di chat muncul nggak ya? Atau di Q&A? Di chat muncul nggak ya? Di Q&A bisa, teman-teman. Boleh di Q&A. Oh, atau di chat juga boleh sih. Di chat aja, di chat tuh. Muncul soalnya. Nah, ini kan kita punya berapa nih? 5 kali 3, 15 ya. Ada 15 item. Nah, 15 item ini mana nih yang kira-kira menarik nih? Terus kasih alasan, kenapa? Ini kita survei sekalian, kita pura-pura lah, kita role play lah. Kalau kita belanja. Jadi saat kita bisa membayangkan apa yang dicari oleh konsumen kita, jadi kita tahu apa yang butuh kita kejar dari produk kita. Ada yang mau jawab? Ada yang mau share? 35.000. 35.000 yang mana tuh? Oh, yang kanan atas ya. Kenapa? Coba di share juga kenapa 35.000?
Apakah karena terjualnya banyak, apakah karena reviewnya bagus, atau karena lokasi? Macam-macam. Yang harga, oke. Baris kedua kiri warna merah. Baris kedua kiri warna merah. Oh ini yang ini ya, yang 59.500 ya. Itu kenapa kira-kira? Nah, ada yang jawab, Mbak Herlina jawabnya yang terjual paling banyak. Oke, mungkin yang terjual paling banyak berarti ini ya, piyama anak yang 20-an ribu ya. Mungkin lebih ke arah, oh udah teruji gitu kan. Paling laris, jadi saya ambil yang paling laris gitu. Bisa harga 75.000. 75.000. Oh ini yang piyama anak. Nah itu kira-kira kenapa? 75.000 kenapa? Apakah karena warnanya kah atau karena atau yang lain? Bintang 4,7. Bentar, 4,7 yang mana? Oh, ini ya. Yang bentar, ada enggak terjual 205. Yang mana? Oh, yang ini yang merah. Oke, gambarnya jelas. Terjual 205, ada banyak opsi warna. Oke, ya kan ada warna, ada biru segala macam. Nah, pojok kanan atas diskonnya gede. Kanan atas, kiri atas kali ya? 62%. Oke, nah, jadi pada akhirnya nggak jauh-jauh dari kualitasnya kan. Dilihat dari jumlah terjual, dari jenis produknya, warnanya, dari harganya, itu juga menampilkan kualitas. Dari reviewnya, ratingnya berapa, bintangnya bintang berapa gitu kan, ada macam-macam. Ya, yang kiri betul. Yang kiri berarti yang itu. Nah, jadi saat kita mencoba untuk nanti menjual barang secara online di e-commerce atau di manapun platformnya, hal-hal ini yang saya nitip ke teman-teman untuk dijaga benar gitu. Jadi dari fotonya, kayak kita juga bisa lihat kenapa kita pilih yang warna merah ini ketimbang yang lain. Sesimpel, oh karena warna merah yang ditampilin. Karena saya suka warna merah. Itu juga bisa sebenarnya. Orang akan lihat, oh yang merah duluan. Ketimbang yang warna orange cream di bawah atau yang warna ungu apa namanya nih? bukan ini ya, bukan pastel ya, warna ungu pastel ya kira-kira. Oke. Jadi itu apa namanya, tips and triknya, nggak jauh-jauh dari produk fotonya, title-nya, harganya, review. Nah, terus review. Masalah review ini kalau misalkan kita lihat, aduh saya nggak ini lagi, nggak kasih contoh satu produk. Kalau misalkan kita lihat satu produk dan bisa lihat reviewnya, nah review triknya adalah, tipsnya adalah review yang ada fotonya itu lebih meyakinkan ketimbang yang lain. Hal yang sama kalau misalkan kita lihat si piyama anak ini, terus kita apa namanya, terus kita lihat lebih dalam lebih detail lagi. Kalau misalkan si fotonya itu sesuai dengan foto image-nya, foto produknya di awal, itu akan lebih meyakinkan ketimbang yang fotonya nggak jelas atau bahkan reviewnya nggak ada fotonya gitu. Saya mungkin coba ini ya, coba lihat kalau misalkan bisa kasih lihat langsung, kayak ngasih demo lah gitu kira-kira. Bentar saya coba share ini ya, share browser. Sebentar. Biar bisa langsung ini nih, langsung kita lihat hasil dan sebentar. Oke. Oke. Nah, misalkan kita cari tadi piyama anak ya. Nah, di piyama anak ini saat kita lihat yang tadi terjualnya agak banyakan ya. Anggaplah nih yang 500 nih. Kita klik. Nah, ini kan ada masuk ke produk detailnya kan ya. Nah, di sini pentingnya
ada kita kasih lihat variasi dari produk yang kita punya, ya kan? Ada apa aja warnanya. Terus mungkin yang menarik juga kalau ada detail-detail yang mau kita tampilkan. Nah, kalau di sini mungkin karena detailnya adalah pola, jadi foto keseluruhan itu cukup. Tapi kalau misalkan ada detail-detail di kerah misalkan atau di lengannya, itu bisa difoto close up-nya. Nah, terus yang juga nggak kalah penting di deskripsinya. Kayak misalkan ukuran, bahan, dan seterusnya gitu kan. Nah, ini tadi yang saya mau bahas masalah review. Saat produk itu tidak punya review yang ada image-nya, yang nggak ada gambarnya, foto dari si pembelinya, itu orang akan ragu. Ini sebenarnya kualitasnya sesuai nggak dengan harapan saya nih. Kalau misalkan dia lihat, misalnya dia klik, oh iya nih barangnya bagus banget, udah pernah repeat order misalkan. Ini bukan order yang pertama kali gitu, macam-macam lah komentarnya kan. Terus dia foto, oh nih fotonya sesuai dengan yang di produk image, sesuai dengan yang ditampilin gitu kan. Terus ada yang jujur juga kan, celananya agak kecil tapi tetap suka, bintang aja yang bicara. Wah, bisa kayak gitu ya. Nah, justru di sini karena reviewnya jelas, detail, fotonya jelas, orang akan lebih percaya. Kira-kira kayak gitu sih terkait dengan review. Jadi review itu nggak cuma dari teksnya aja, tulisannya atau ratingnya aja, tapi product image juga menentukan. Jadi nanti saat teman-teman berjualan di e-commerce, make sure review dari pembelinya itu yang udah membeli, kita minta tolong lah gitu. Boleh nggak kirim reviewnya sesuai dengan fotonya juga gitu. Gitu. Terus oke, kita balik ke slide. Sebentar. Nah, terus kalau boleh cerita sedikit. Nah, cerita sedikit. Ada cerita dari Tante Resi. Sebenarnya di Sleman juga tinggalnya. Jadi kalau di Bukalapak kita manggil pelapaknya tuh om atau tante. Jadi om atau tante gitu kan. Nah, Tante Resi ini dia bikin namanya sabuk bonceng anak. Brandnya namanya Zatra. Tante Resi ini berawal di tahun 2010. Awalnya punya masalah saat punya anak, naik motor, gimana caranya biar bisa digendong tapi tetap nyaman buat anaknya dan nyaman buat si ibunya gitu kan, atau orang tuanya atau siapapun lah yang mau boncengin. Akhirnya dia coba desain dan jadilah sabuk bonceng anak ini. Awalnya dipasarkan via Facebook dan web sendiri di 2013, tapi dirasa kurang efektif. Akhirnya mulai berjualan online di Bukalapak, di e-commerce, itu tahun 2015. Dan karena exposure dan traffic-nya. Karena balik lagi ke yang tadi saya share bahwa saat ada produk baru, saat itu udah ada di channel atau di platform yang orang udah biasa, itu memperbesar kemungkinan barang itu ditemukan gitu kan kira-kira. Nah, dari yang awalnya per bulan hanya 10 sampai 100, sekarang bisa 2000 per bulan. Dan Zatra ini sendiri pun juga dijual oleh reseller dan juga dropshipper bisa bilang, secara online dan juga offline. Jadi kalau sekarang nyari sabuk bonceng anak ini, penjual ada banyak banget sekarang. Brandnya Zatra juga, dari Jogja juga. Cuman yang jual ada macam-macam. Karena memang dari Tante Resi ini membuka kemungkinan untuk ada reseller. Nah, terus ini salah satu cerita lah. Terus kalau misalkan nanti misalnya teman-teman udah mencoba untuk upload atau bergabung dengan Bukalapak, bagaimana caranya untuk bisa connect atau berhubungan dengan teman-teman yang ada di daerah. Karena pada akhirnya kita percaya bahwa karena kita sangat komunal, kita sangat membantu, kita sangat suka membantu teman-teman di sekitaran kita, makanya kita ada namanya komunitas pelapak. Nah, di komunitas pelapak ini bisa diakses di seller-sellernya Bukalapak untuk bergabung. Jadi simply tinggal pilih si ikonnya ini nanti, terus langsung join untuk gabung komunitas sesuai dengan lokasi kita. Misalkan lokasi kita di Sleman, nanti akan gabung komunitas di Jogja. Nah, setelah itu langsung hubungi PIC, nanti langsung bisa chat dengan PIC-nya. Nah, saya bisa share PIC dari komunitas pelapak yang ada di Jogja.
namanya Om Suhe. Nanti kalau kalau butuh nomornya bisa share juga nomornya. Jadi dari situ sebenarnya gini, saya sendiri sebenarnya saya nggak mau terlalu jualan Bukalapaknya, tapi lebih ke arah ini salah satu cara untuk teman-teman bisa mulai berjualan secara online dengan e-commerce dan bisa dibantu oleh teman-teman komunitas di Jogja gitu. Jadi harapannya, karena kan webinar ini mungkin cuma sekali-sekali aja gitu kan. Cuman kalau ada teman-teman yang ada di Jogja langsung, itu bisa interaksi langsung sehingga tahu kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mengembangkan UMKM di teman-teman sendiri. Kira-kira itu sih yang bisa saya share. Mungkin lebih banyak di diskusinya kali ya, atau ada Q&A gitu, kira-kira. Oke, baik. Teman-teman, saatnya kita Q&A ya. Tadi menarik banget penjelasan dari Mas Pau. Kita bisa mendapatkan insight dari presentasi Mas Pau ya. Tadi ada beberapa survei dari McKinsey, saya kira itu kita sebagai seorang pengusaha atau calon pengusaha, saya kira kita saatnya untuk juga melakukan namanya membaca research ya, karena tadi info dari Mas Pau kan juga customer sendiri pun ketika dia membeli produk itu juga melakukan research. Ya, apalagi kita sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang entrepreneur, ya kita juga harus bisa membaca research atau kita melakukan research kecil-kecilan. Begitu Mas Pau ya. Oke, wah ini menarik nih. Tadi saya sendiri nyatet loh Mas Pau nih, lihat nih. Wah, Waduh. ilmunya banyak loh ini ya. Ya, saya berharap juga teman-teman yang ikuti webinar via Zoom atau melalui YouTube atau melalui Instagram bisa mendapatkan hal-hal yang menarik gitu ya. Hal yang menarik ditulis ya, dicatat, setelah itu dipraktekkan. Ya, jangan sampai kita sering ngikutin webinar tetapi nggak pernah dipraktekkan. Ya, sayang ya, percuma. Ya. Nah, Mas Pau, untuk sebelum kita baca Q&A, saya ingin tanya dulu nih, Mas. Ya, jadi Mas Pau kan sudah cukup lama ya berkecimpung di dalam Bukalapak gitu ya. Nah, ada nggak pola-pola customer kita itu yang saat pandemi ini itu apa sih yang sering dicari di Bukalapak ya? Kan tadi Mas Paul cerita dari tersier menjadi primer gitu ya. Secara spesifik sebenarnya produk apa yang di Bukalapak ya khususnya ya, yang sering dicari oleh customer-nya Bukalapak? Boleh share, Mas? Wah, boleh. Jadi ini saya sekalian cerita pattern-nya. Jadi biar bisa lihat bahwa korelasi antara pattern di Bukalapak dengan kondisi yang ada di sekitar kita kelihatannya lumayan berkorelasi. Jadi bisa dibilang pola pertama saat mulai pandemi yang dicari adalah masker. Masker. Sudah pas. Jadi saat ya kan masker. Saat di bulan Maret itu kan yang lagi ngetren memang masker. Semua orang mencari masker. Ya kan sampai ada yang masker jadi satu hal yang mewah gitu ya, yang mahal gitu ya. Karena memang semua orang mencari masker. Itu yang pertama. Setelah masker, mulai orang merasa bahwa, oh saya butuh menjaga kesehatan. Jadi setelah masker datanglah suplemen. Vitamin C. Karena waktu itu zamannya empon-empon mulai naik nih. Ya kan, minuman herbal gitu kan. Jahe, terus minuman-minuman yang sifatnya vitamin secara medis atau alternatif itu naik gitu. Itu berarti di bulan Maret akhir lah kira-kira. Nah, masuk April masker udah mulai ramai di pasar. Pencarian masker lumayan steady. April tuh apa yang naik ya? April itu orang mulai bosan di rumah. Jadi terkait dengan home improvement itu mulai naik, kayak perabotan, terus meja. Mulai WFH kan? Tanaman gitu harus nggak? Tanaman. Kursi, tanaman pot itu? Terkait dengan hobi tanaman, iya, pot, habis itu pupuk, itu juga naik. Karena di bulan April itu mulai WFH, orang mulai PSBB kan pas kenceng-kencengnya pas April ya. Jadi segala kebutuhan kerja di rumah kayak misalkan kursi kerja, meja belajar anak waktu itu kan. Terus yang sifatnya untuk kebutuhan hobi di rumah gitu kan, yang tadi pupuk dan segala macam itu juga naik. Nah, masuk ke bulan Mei itu kan bulan puasa.
Bulan puasa bulan puasa tahun lalu itu kan yang banyak adalah baju gitu kan, baju lebaran apa segala macam. Di bulan Mei justru yang banyak makanan. Oh, iya. Kategori makanan itu ini. Karena mungkin orang udah mulai kan ya namanya pas bulan puasa mungkin pengen coba hal yang baru. Biasanya kan orang buka bareng gitu kan. Bisa berbuka dengan makanan-makanan yang baru segala macam. Nah, mungkin karena itu nggak kesampaian, jadi orang mulai cari. Nah, makin ke sini intinya gini, tren setiap bulan itu berubah. Bahkan terakhir itu di bulan Juni face shield yang naik. Karena pas zaman itu face shield lagi naik-naik ya kan. Okay. Ada yang pakai kacamata lah, ada yang kayak itu kaca helm. Terakhir sepeda. Karena trennya sepeda. Sepeda itu, waduh, itu barang langka. Sepeda itu barang langka sekarang. Nah, jadi sebenarnya untuk melihat tren dari apa yang dicari di Bukalapak, itu sebenarnya bisa berkorelasi dengan apa yang lagi tren di luaran sana gitu. Jadi nggak ada yang spesifik sebenarnya. Tapi kita bisa melihat bahwa gini, pola pencarian orang yang tanggap terkait dengan kesehatan, terkait dengan COVID, itu udah mulai stabil. Karena orang udah tahu, orang udah mulai bisa membayangkan, oke, butuh masker, butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu. Nah, sekarang orang mencari lagi apa yang kira-kira butuh saya beli nih. Nah, termasuk tadi makanan, termasuk tadi terkait dengan hidroponik, itu juga lumayan naik gitu ya. Terus terkait dengan inilah pengayaan kegiatan di rumah lah kira-kira itu mulai naik sekarang. Dan juga yang masih tetap stabil naiknya adalah home improvement. Jadi kayak misalkan lampu atau perabotan gitu-gitu, atau barang alat masak itu juga kayak misalkan dia mau coba untuk beli blender, mixer segala macam itu juga lumayan sih. Itu di elektronik. Tapi yang jelas semakin orang lama di rumah, semakin bosan di rumah, ya udah dikira-kira aja kira-kira apa tuh yang bikin orang nggak bosan di rumah. Nah, itu yang bakal dicari sama orang gitu. Ya, oke, baik. Nah, ini menarik ya buat Bapak Ibu sekalian dan teman-teman bahwa kadang-kadang saya sering ditanya nih oleh teman-teman tetulung begitu. Pak Safa, bisnis apa yang menarik sekarang? Nah, itu jawabannya seperti disampaikan Mas Paul tadi. Jadi, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan research di Bukalapak atau di e-commerce yang lain, yang lagi happening apa, yang lagi banyak penjualannya apa, yang lagi tren apa. Nah, itu kita bisa jualan di situ. Ya, kita bisa buat produknya, atau kita bisa jadi reseller, atau kita bisa membuat produknya. Ya, artinya sebenarnya banyak sekali peluang usaha yang bisa Bapak Ibu dapat dari riset di Bukalapak atau di marketplace lainnya. Jadi nggak usah khawatir bagi Bapak Ibu yang di sini yang mungkin pengen punya usaha, bingung nih mau usaha apa, atau pengen ganti usaha lain. Nah, tadi Mas Pau sudah ngasih tips dan triknya, lakukan riset yang tadi Mas Pau sudah sharing. Ya. Oke, baik. Mas Paul, ini ada pertanyaan saya kedua, Mas. Mungkin pertanyaan saya ini juga nanti menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Tadi Mas Paul cerita bahwa satu, ya coba difoto yang real ya, supaya si pembeli tahu bahwa, oh ini produknya betul-betul ada, bukan ngambil dari Google. Lalu diperhatikan juga mengenai reviewnya. Jadi setiap customer, mintain dong reviewnya di kolom Bukalapak begitu ya. Nah, pertanyaannya gini, Mas. Kalau saya sebagai pelapak baru, saya punya produk baru, tetapi memang belum ada reviewnya. Nah, itu gimana tuh, Mas Paul? Baru mulai nih, newbie nih, Mas. Iya. Ya. Baru mulai untuk mendapatkan review. Iya. Jadi sebenarnya yang paling penting di awal itu adalah transaksi memang. Itu ya untuk dapetin review kan, karena butuh transaksi. Tergantung dari starting point kita. Jadi misalkan gini, starting point kita misalkan udah ada di Instagram atau di WhatsApp gitu ya. Nah, coba bisa bisa satu atau dari beberapa orang yang tertarik bisa ditawarkan di awal bahwa oh ini kayaknya coba di
e-commerce nih adalah kepastian keamanan berbelanjanya. Karena kan saat orang bayar, uangnya kan nggak langsung ditransfer ke penjual kan, saat barangnya sampai baru ditransfer. Jadi ada, dan kalau misalkan barangnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, itu kan bisa di cancel, bisa minta refund gitu kan. Nah itu jadi salah satu cara lah. Kalau misalkan memang sudah ada apa namanya, sudah ada audiens sebelumnya di WhatsApp atau di Instagram. Nah itu salah satu cara sih. Kalau misalkan memang sama sekali belum ada, ya itu memang agak tricky sih. Tapi gini, bisa aja kita ikutan, karena gini, dari beberapa e-commerce itu tuh mereka punya program-program terkait dengan seller-seller baru atau penjual-penjual baru. Bisa dengan ikut promonya mereka, kita bisa mempromosikan barang kita sendiri di aplikasinya itu, atau bisa mengikuti kayak misalkan flash deal kan. Kalau kayak flash deal atau flash sale gitu kan, sebenarnya itu salah satu cara untuk kita bisa meningkatkan transaksi. Karena di situ kan memang harganya jadi murah banget sih, tapi itu salah satu cara untuk kita dapetin dapat transaksi dulu di awal. Nah, kira-kira gitu. Oke. Itu tadi flash deal tadi, itu kita harus daftar dulu ya, Mas? Atau Iya, benar. Jadi gini, itu nanti kayak apa ya? Udah dari tim bisnisnya si e-commerce, biasanya dia membuka pendaftarannya gitu. Membuka pendaftaran untuk si penjual untuk ikutan. Pasti ada syarat-syarat sih, biasanya ada misalkan komitmen stoknya minimal ada berapa dan seterusnya itu ada di situ. Cuman itu bisa diikutin sih. Itu salah satu cara sih untuk bisa naikin transaksi di awal. Bisa dengan ikutan campaign dari si e-commerce-nya, bisa dengan promosi barang di e-commerce itu sendiri. Cuman balik lagi, saat kita bicara terkait dengan discovery produknya, yang paling banyak itu justru masih referensi teman dan referensi keluarga. Nah, jadi jadi kan kadang kalau di WhatsApp grup gitu ada ada masa di mana kita bisa promosi barang. Biasanya gitu kan, kalau ada WA grup gitu, ya udah promo di situ, kasih linknya ke e-commerce, jadi biar arahin mereka transaksi di e-commerce gitu. Ya. Jadi linknya e-commerce tadi kita share di WhatsApp grup entah dimanapun gitu ya. Supaya bisa di WhatsApp, bisa di Instagram, ya betul. Oke, baik. Oke, menarik ya Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Saya kira banyak hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita catat di situ ya, dan habis itu kita langsung action. Oke, baik. Teman-teman boleh langsung ya di kolom Q&A ya. Jadi saya akan baca saja di kolom Q&A. Boleh tanya apapun ya tentang seputar e-commerce ya. Dan teman-teman yang sudah bergabung di YouTube boleh juga bertanya di situ, nanti saya boleh bacakan kalau memang ada pertanyaan. Oke. Di sini di Q&A ada beberapa pertanyaan, Mas Paul. Ini dari Pak Susilo Wadoyo, ingin tahu gimana sukses di bisnis online. Saya kira tadi udah dijelasin ya. Udah dijelasin sama Mas Paul. Lalu ada lagi yang bertanya, mau nanya Kak, bagaimana cara mempertahankan hubungan atau komunikasi atau promosi dengan pembeli kalau si penjual termasuk orang yang introvert? Apakah itu akan mempengaruhi penjualan? Gimana tuh? Wah, ini pertanyaannya menarik nih. Sebenarnya gini, introvert tuh salah apa sampai disalah-salahkan gitu? Maksudnya, ya kan? Maksudnya gini, introvert itu kan ya namanya profil orang mungkin memang dia lebih introvert. Tapi ya namanya jualan ya mau nggak mau, cuan harus terjadi gitu kan. Jadi mungkin lebih ke yang paling penting adalah kita bisa memahami apa yang menjadi kelebihan kita atau kekurangan kita, dan yang paling penting adalah apa yang kita bisa lakukan. Nah, misalkan kita nggak pede nih ngomong sama orang. Nah ya kan, kalau misalkan di online gitu kan kita bisa itu via chat, nggak harus ngomong, ya kan?
Nah, tinggal latihan aja cara ngomong yang enak gimana gitu kan, itu bisa lah bisa dilatih lah kira-kira kayak gitu. Nggak harus menyalahkan wah saya introvert saya nggak bisa ngobrol sama orang, itu sebenarnya ya kita admit aja, kita sadari, tapi ya nanti kalau masalah jualan itu udah beda lagi sih harusnya. Gitu. Ya. Yang penting pede aja sih, yang penting pede dan jujur. Nah, ini yang paling penting, jujur aja. Jadi misalkan kita masih terbata-bata di awal gitu kan, ya udah nggak apa-apa gitu. Karena biasanya kita justru belajar dari yang pembeli kita sih. Misalkan kayak misalkan harga pasar, kita nggak tahu nih harga pasar. Pembelinya bilang kan, oh ini saya dapetin di sini dapat segini kok mas gitu. Kayak yang punya mas kayak kemurahan gitu. Misalkan kita jual kemurahan. Nah, di situ kita juga bisa belajar. Gitu sih. Ya, oke. Jadi tetap belajar berkomunikasi. Yang penting jangan sampai si penjual itu malah lebih galak daripada si pembelinya. Saya pernah loh punya pengalaman ya. Tanya produk gitu malah dijutekin gitu. Wah, udah. Padahal udah tertarik dengan produknya begitu. Oke, baik, kita padahal bisa jadi kan yang nanya produk mungkin dia bukan dia yang beli, tapi dia inget, oh saya pernah nanya nih, terus dia ngajakin orang lain. Nah, bisa jadi kan. Nah, kita nggak tahu. Hilang kesempatannya ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Pak Benyamin. Bagaimana cara prosedur syarat untuk bisa jualan di Bukalapak? Wah, mudah. Caranya adalah dengan daftar aja. Daftar buka bukalapak.com di web atau di aplikasi. Nanti di bagian halaman akun itu ada cara untuk mulai berjualan. Dan itu tidak ada biaya. Langsung daftar untuk berjualan, nanti akan dapat akses untuk bagaimana caranya upload produknya. Nah, kalau misalkan bingung caranya, itu ada kayak tutorialnya. Ada tutorialnya bagaimana caranya. Nah, kalau misalkan belajar sendiri di online susah, nah makanya ini saya bisa kasih kontak komunitas di Jogja. Langsung bisa dikontak gitu, bisa tanya. Misalnya nanya, Om, nih gimana caranya saya mau jualan di Bukalapak. Ini sebenarnya untuk e-commerce yang lain juga sama. Tinggal daftar dulu di e-commerce-nya, di app-nya. Terus nanti kalau misalkan mau berjualan, nanti ada menu untuk memulai jualan. Dan nanti ada panduannya bagaimana cara berjualan di e-commerce. Itu ada semua sih. Oke. Itu nggak ada ini ya, Mas Pau ya? Potongan gitu nggak ada ya? Kita Bukalapak di ini, ada potongan nggak sih setiap transaksi? Potongan. So, setiap transaksi sebenarnya ada. Tapi itu kecil banget sih. Kecil banget persentasenya itu kecil banget. Dan itu sebenarnya sekarang, tapi itu opsi juga sih, nggak harus mengambil opsi yang ada potongannya, bisa tanpa potongan. Tapi memang nanti ada benefit yang beda gitu kira-kira. Itu berlaku untuk yang lain juga sih, nggak cuma di Bukalapak. Oke, baik. Kita masih ada waktu ya untuk bertanya. Monggo teman-teman yang bergabung di webinar atau yang di YouTube boleh ya, boleh tanya apapun tentang seputar bisnis rekan-rekan semua, atau Bapak Ibu atau teman-teman yang pengen punya usaha boleh tanya di sini ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan nih. Kalau hanya untuk melihat peluang saat ini, bukankah membuat usaha kita menjadi tidak bertahan dalam waktu yang lama? Apakah saat ini banyak seller yang kemudian banting setir menjual barang-barang yang sedang happening? Ya, menurut saya kalau kita melihat tren itu penting ya, melihat tren itu penting. Tetapi produk kita kan nggak cuma satu ya, dan tentunya kita punya beberapa produk gitu. Jadi kalau kita menjual barang yang lagi tren itu untuk apa ya? Existing bahwa toko kita masih ada. Tadi Mas Bob juga pernah menyampaikan bahwa supaya ada transaksi penjualan. Ya, kalau kita terlalu idealis, wah kita punya produk ini, kita nggak melihat tren, ya transaksi atau review barang kita kan kurang. Ya, apalagi di Bukalapak juga ada ini Mas ya. Sign gitu kalau dia sudah mencapai penjualan sekian, dia dapat apa namanya? Ya. Apa sih itu namanya Mas? Ada badge-nya lah kira-kira. Ada badge-nya gitu ya. Karena kan juga itu mempengaruhi juga nggak sih? Semakin banyak transaksi dia mendapatkan apa? Ada gold atau apa gitu Mas ya, badge-nya. Iya, sebenarnya kalau badge itu tidak menentukan barang itu mudah dicari atau enggak. Cuman lebih ke kayak semacam reputasi lah kira-kira. Jadi kalau misalkan udah ada beberapa transaksi, maka dia badge-nya beda. Jadi
Orang tahu, oh ini dia memang sudah punya track record lumayan lama atau lumayan banyak nih penjualannya di Bukalapak gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Hmm. Gitu. Oke, baik. Jadi karena menurut saya kita nggak perlu khawatir ya melihat tren. Jadi Hmm. kita follow tren aja nggak masalah. Tapi tetapnya kita punya Hmm. produk tidak hanya cuma satu gitu. Baik, Ya, ini mengikuti tren boleh, tapi jangan terbawa tren. jangan terbawa tren. Nah, Jangan ya, terbawa tren. Oke, karena tren itu akan berubah. ya, oke. Dari Berlian, wah ini MC-nya ikut nanya nih. Kalau misalnya kita orang baru, pelapak baru, dan punya barang jualan hanya satu, gimana cara Hmm. ngebusnya? Maksudnya ini cuma satu produk gitu ya? Satu jenis produk. Ya, caranya dengan promosi. Mau nggak mau. Promosi. Nah, ya dan promosinya itu kayak tadi sih, mungkin bisa kita coba untuk promosi di luar aplikasi. Jadi promosi di Instagram, promosi di WhatsApp gitu kan. Nah, nanti tapi diarahkan transaksinya ke e-commerce. Itu cara yang paling ini sih. So far cara yang paling efektif. Karena saat kita cuma punya satu produk, saat kita baru berjualan, belum tentu orang percaya sama kita. Nah, Ya. tapi saat kita bilang transaksinya bisa di e-commerce, nah kalau kayak gitu kan keamanannya itu lebih terjamin. Karena opsi pembayarannya banyak, opsi pengirimannya banyak. Kalau tidak dikirim bisa minta refund, ya kan? Kalau misalkan barangnya jelek pas nyampe bisa komplain. Nah, layanan-layanan itu di cover oleh e-commerce gitu. Jadi justru itu yang membantu si penjual-penjual baru, bahkan yang produknya cuma satu, untuk bisa meningkatkan um, apa namanya kualitasnya lah kira-kira kualitas layanan. Ini loh saya jamin saya beneran jualan. Nih, buktinya saya berani berjualan di sini. Karena yang suka nipu-nipu itu pas ditanyain ada nggak di Bukalapak, ada nggak di Tokopedia, bisa nggak saya belanja di Shopee, itu pada nggak mau, Hmm. pada nggak berani gitu. Karena ya itu barangnya nggak ada gitu. Oke, baik. Oke, kita berikutnya ya. Q&A berikutnya dari Omnya Brandly. Hai Mas Pau, komandannya Paw Patrol. Halo. Mau minta advice Paw untuk Patrol. pengiriman frozen food keluar kota yang paling bagus gimana Mas? Supaya sampai ke customer Waduh. Hmm. masih dalam keadaan baik. Any idea? Biaya terjangkau? Frozen food. Ini di luar dari Ini Bukalapak jujur atau saya gimana ya? iya, iya sebenarnya kan lebih ke opsi logistik ya, dimanapun. Sejujurnya saya nggak tahu jawabannya, karena saya kurang tahu juga nih kalau ngirim frozen food yang paling apa namanya, yang paling oke untuk di luar kota gitu. Cuman kalau saya nggak salah sih Paxel bisa. Ini bukan saya jualan Paxel ya, tapi kalau nggak salah denger ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang lain yang punya jawaban boleh, boleh loh di share frozen food yang bisa luar kota. Ya, Ini oke. ada dari Pak Benyamin ya. Saya bisa pakai Paxel. Nah itu bisa ya berarti ya. Frozen food Oh, ya. apa namanya? Frozen apa namanya? Shipping ya luar kota. Hmm. Cuman nggak tahu biayanya gimana. Nanti mungkin bisa langsung discuss. Karena saya kurang tahu sih sejujurnya. Cuman yang saya cuma tahu sekelintir aja terkait sama ini. Oke, baik. Nah tuh Paxel bisa sehari sampai 24 jam rumah lagi murah aplikasi Android. Itu ya Oke, mungkin bisa. baik. Kita masuk berikutnya dari Kidung Jagat. Hai Mas Pau, kalau baru Wah, mulai ya. jualan, Ini saya salah kenal satu nih. faktor yang penting Ah, kan kejelasan produk. Selain foto yang ya. cukup penting diperhatikan adalah nama produknya. Nah, untuk menentukan titel produk Mhm. itu sendiri, apakah ada trik atau hack dengan cara penamaan produk supaya bisa optimal di logaritma search-nya? Tujuannya bisa supaya distinct dengan pelapak lainnya. Gimana tuh Mas Pau? Oke. Eh, yang sebenarnya yang paling utama kalau kita punya brand bisa kita taruh sebagai distinct value-nya tuh di brandnya itu. Cuman kan untuk membangun brandnya kan juga butuh effort ya brand itu sendiri. Nah cara yang paling mudah adalah kita lihat dari produk tertentu itu keyword apa sih yang sering dicari sama orang. Nah terus dari situ baru kita bisa masukin di product title. Jadi pastiin si product title dari si charger ini ya charger gitu, bukan
bukan kata yang lain. Jadi kita bisa cari sebenarnya, kita bisa cari misalnya gini, yang paling gampang gini, yang simple lah ya. Kita punya produknya misalkan, saya punya yang unik ini, flash disk. Ini flash disk bukan bajai. Bagus ya? Ini flash disk bentuknya bajai sebenarnya. Iya bagus. Nah ini flash disk Oh tapi ya? bajai. Nah, Oh. ya terus gimana caranya saya bisa jualan flash disk ini? Ya udah, coba cari aja di e-commerce, masukin keyword-keyword yang kita pernah bayangkan. Kira-kira mereka pakai keyword apa? Mereka pakai produk title apa? Nah, setelah itu dilihat bahwa oh di produk title ini yang paling banyak, yang paling rame gitu. Atau justru di produk title di keyword ini masih sepi. Ya udah, itu yang ditaruh gitu. Bisa kita kombinasiin. Jadi bisa jadi flash disk bajai unik misalkan. Sesimpel itu. Karena orang banyak yang nyari flash disk unik. Nah, itu salah satu cara sih. Oke. Cara lain kita bisa juga cari di Google. Kita cari apa namanya keyword-keyword yang kita mau di Google. Hasilnya gimana? Kalau hasilnya banyak berarti bisa jadi banyak juga orang yang cari. Nah, kita bisa pakai keyword yang sama. Oke. Itu cara yang paling mudah sih, tanpa kita harus riset yang harus kayak nyari nama atau nyari apa gitu. Oke. Jadi di titelnya di produk Bukalapak itu sampai berapa karakter sih Mas? Itunya? Satu produk itu? eh Kalau saya nggak salah 256 200 ya. karakter. Berarti kan panjang ya. Jadi 200-an ya panjang. kita Nah, kalau yang mau paling penting ini, taruh yang paling penting di depan. taruh paling Karena penting di depan. pas kita betul, karena kalau pas kita lihat di slide yang tadi, itu tuh pasti kepotong kalau kepanjangan. Oke. Ya, oke. Itu Nah, kayak misalnya kata-kata murah, gampang dicari, paling laris itu pengaruh nggak sih di judul dari ini? enggak, Itu nggak enggak, pengaruh ya? enggak, enggak. Jadi saat orang mencari gini, menariknya adalah kalau saya lihat orang tuh nyari misalkan apa ya, piyama anak murah itu tuh nggak banyak, tapi nyarinya lebih ke produknya. Jadi dia nggak nyari piyama anak laris atau piyama anak terlaris gitu nggak. Tapi Hmm. justru yang dia cari nama produknya itu sendiri gitu. Jadi kata-kata promo, murah, laris gitu-gitu atau diskon itu tuh nggak terlalu nggak ngaruh lah sebenarnya. Itu pertama nggak ngaruh di pencarian, yang kedua nggak ngaruh di ranking pencariannya. Gitu kan kita pengen barang kita kan muncul duluan kan. Nah dengan kita menambah kata-kata itu tidak menambah menambah kekhususan produk tersebut agar bisa muncul duluan, itu enggak. Karena biasanya produk itu bisa muncul lebih atas itu kalau misalkan dia memang barang itu banyak dicari dalam artian tuh banyak diklik sama orang gitu kan, atau banyak transaksinya atau banyak dilihat barangnya gitu kan sama orang. Nah itu lebih ke sana sih ketimbang title-nya. Atau bahkan sebenarnya harga dari produknya juga nggak mempengaruhi sih. Maksudnya adalah belum tentu harga murah muncul duluan dan Oke. belum tentu harga mahal muncul belakangan. Jadi relevansinya itu lebih ke arah apakah produk itu memang menarik ke sisi pembelinya, kira-kira kayak gitu. Oke, baik. Oke, menarik ya, teman-teman ya. Wah, ini ilmunya banyak semua nih. Banyak yang bisa kita pelajari ya. Oke, kita masuk Q&A berikutnya dari Lorenzo. Apakah coba menjual produk yang sedang tren marketplace akan lebih mungkin mendapatkan market? Oke, saya kira tadi ini udah dijawab ya. Ke berikutnya Ya. nih, dari Susilo Wardoyo. Saya pernah membuka lapak di Bukalapak, tetapi kena ban. Berapa Kena lama ban. bisa membuka lapak kembali di Bukalapak? Kena ban berapa Ini lama itu? nah itu tergantung kasusnya. Paling mudah ini sih, coba saya minta username-nya, nanti saya coba cek. Itu paling gampang. Minta Itu kalau username-nya, nanti kena ban itu, biar saya kontakin ke. kalau kena ban itu kenapa? Soalnya macam-macam sih. Rata-rata apa Nah biasanya? itu saya kurang tahu. Nah itu saya juga kurang tahu sih. Ada berbagai alasan sih. Jadi paling nanti saya akan bantu untuk menghubungkan dengan teman-teman di Buka Bantuan. Mas Susilo juga bisa langsung kontak Buka Bantuan. Tapi kalau misalkan mau saya
hubungkan juga bisa. Nanti saya hubungkan ke Oke. teman-teman di Buka Bantuan untuk bisa follow up. Ya, ya, oke. Tapi by the way, ini Mas, pengaruh nggak sih misalnya kita jual suatu produk begitu, lalu ada yang melaporkan atau apa itu yang nggak puas gitu, itu bisa kena ban nggak sih Mas? Nggak segampang itu sih. Nggak segampang itu ya? Nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Jadi kalau misalkan ada apa namanya ya, ada yang melaporkan gitu ya, kan kalau di e-commerce ada pilihan untuk melaporkan, report konten gitu kan, misalkan barangnya apa segala macam. Itu kan akan dicek juga sama si e-commerce-nya. Laporannya itu benar apa enggak gitu. Saat laporan itu benar dan memang itu valid, ya maka akan ditindak. Tapi kalau misalkan tidak valid ya nggak akan ditindak. Hal Oke. yang sama kalau misalkan ada yang kasih review jelek, bukan berarti dengan review jelek langsung di-ban. Nggak semudah itu. Karena kita pada akhirnya kan e-commerce ini butuh adil ya. Adil dalam artian ya kita juga perlu lihat gitu. Apakah memang sebenarnya buruk atau enggak gitu. Kalau misalkan dirasa memang buruk, misalkan banyak yang melaporkan, terus dalam waktu yang bersamaan banyak gitu kan, terus nanti setelah pengecekan memang terjadi seperti itu, ya bisa ditindak. Tapi kalau misalkan hanya di abuse gitu kan, abuse of power gitu ya nggak akan ditindak gitu. Ya. Oke. Gitu. Baik. Wah, ini pertanyaan ada banyak nih ya, yang teman-teman masih semangat nih. Oke, udah Ya. jam 9. Gimana Baik, baik. panitia? Ini jam 9 masih banyak pertanyaan. Mas Pau masih kuat menjawab? Siap, masih. Sudah ada kopi dan pisang gorengnya Mas di samping itu Mas? Sudah makan? Waduh, ini lagi nunggu dikirim via email. Wah, ini, yo panitia dikirimin Fotonya. tuh. Enggak lah, bercanda. Ada kok, ada aman. Aman ya. Asupan sudah aman. Oke, Aman. baik. Ini dari Jimmy Simanjuntak nih, ada 3 pertanyaan. Pertama, benefit yang diberikan Bukalapak dibandingkan dengan e-commerce lainnya. Benefitnya banyak kali Mas ya? Apa Mas yang Ya. paling yang disenengin oleh pelapak di Bukalapak itu apa benefitnya Mas? Benefit dari sisi bayarnya itu mereka ini unik sih. Jadi uniknya itu apa ya? Apapun yang apa ya? Sebenarnya yang nggak kalah menarik kalau kita memang berjualan barang-barang unik di Bukalapak. Itu salah satu. Itu benefitnya karena banyak yang mencari juga. Tapi pembelinya Bukalapak tuh bisa dibilang loyal gitu. Loyal dan ini nggak terlalu nyari harga murah. Ini Oh, bocoran dikit. iya. Pembeli Bukalapak itu nggak terlalu nyari barang murah. Iya. Jadi itu mungkin bisa dilihat bahwa memang apa ya, walaupun apa namanya, walaupun harganya mungkin bukan yang termurah, masih punya kesempatan yang sama gitu untuk bisa berjualan. Nah, Karena karena memang kita nggak ada price war gitu. Karena memang tiap ini Mas ya, tiap marketplace mungkin beda-beda ya. Misalnya kayak Shopee. Shopee itu kan punya ciri khas tertentu. Bukalapak mungkin juga Ya, punya ciri khas ya, tertentu ya. ya. Ciri khasnya apa namanya, lebih ke mungkin kalau demografinya bisa dibilang lebih banyak ke laki-laki. Laki-laki Oh. dan sebenarnya nggak cuman di kota aja sih, nggak cuman di kota-kota besar, tapi itu menyebar di daerah juga banyak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan demografi ini kan sebenarnya apa ya, belum tentu seakurat itu karena pada akhirnya kita pengen tahu ininya ya, kita kan taunya interestnya apa gitu. Bisa jadi yang belanja sebenarnya perempuan gitu kan, itu juga bisa aja apa ada kemungkinan seperti itu. Cuman memang ciri khasnya lebih ke situ, kayak Shopee kan mungkin banyak produk-produk cewek gitu kan, atau makeup, skincare gitu kan. Tokopedia mungkin lebih general gitu. Nah kalau Bukalapak mungkin lebih ke cowok lah kira-kira kayak gitu. Nah, oke, baik. Itu menarik ya teman-teman, bahwa data yang disampaikan Mas Paul itu menarik loh. Jadi kita bisa mendapatkan tahu bahwa Bukalapak itu banyak laki-lakinya. Nah, berarti pertanyaannya adalah, Oh, dan banyak keluarga. udah banyak keluarga. Banyak keluarga. Oke. Iya, jadi misalkan siangnya dia nyari barang rumah tangga, malamnya dia nyari hobi motor. Oh, Nah, iya. jadi banyak ya, jadi apa namanya? Banyak apa namanya ya? Banyak yang sudah berkeluarga dan sudah punya anak itu di Bukalapak. Karena ya itu.
variasinya variasinya bisa dibilang banyak. Dan ya itu, walaupun dia suka, misalkan orangnya ini punya hobi, tapi kebutuhan lainnya juga ada gitu. Oke, baik. Ya, jadi dengan data itu ya, ini menarik nih. Artinya teman-teman yang sudah punya usaha, kira-kira produk kalian ini dibeli oleh laki-laki atau perempuan? Nah, kalau produknya itu memang dibeli oleh laki-laki, nah berarti Bukalapak cocok tuh ya untuk memasarkan produk kalian ya. Jadi ini penting ya. Jadi tadi Shopee Ya. tadi lebih banyak ke anak muda yang mungkin usianya di atas 15 sampai 20 tahun mungkin ya Shopee ya. Nah, jadi kita harus melihat nih Ya. tren lihat apa namanya ya, tipe-tipe Pasarnya dari mana gitu ya. pasarnya dari mana supaya Ya. kita bisa jualan Walaupun pada e-commerce yang tepat. Gimana, Mas? ya walaupun sebenarnya nggak ada salahnya untuk kita coba semua. Oke. Karena tiga-tiganya, misalkan kita di top 3 itu ya, Tokopedia, Shopee sama Bukalapak. Tiga-tiganya ini nggak ada biaya untuk kita mulai berjualan. Mendingan kita coba dulu semua, nanti kita lihat mana yang bagus. Oh, ternyata di Shopee traction-nya bagus nih untuk produk yang ini. Oh, di Bukalapak bagus yang ini. Ya udah. Karena Oke. pada akhirnya bisa semua gitu. Oke, baik. Ini masih pertanyaan dari Jimmy Simanjuntak untuk nomor 2 nih. Apakah ada bantuan atau program dari Bukalapak untuk mempromosikan toko tertentu? Apakah ada fee yang dikenakan? Oh, program bantuan. Ini Uh, bantuan apa maksudnya ya? Bantuan apa? ya Program itu pendampingan gitu? kita ya kalau misalkan bentuknya adalah pendampingan, ada teman-teman komunitas di Bukalapak, terutama di Jogja. Nanti mungkin nggak tahu tadi udah minta izin sama teman-teman komunitas, boleh nggak share PIC-nya? Boleh, nomornya udah ada. Nanti nggak tahu enaknya gimana saya share-nya, mungkin nanti setelah ini kali ya di share aja gitu ya, nomornya sama namanya gitu ya, namanya Om Suhe. Nah, tapi kalau untuk bantuan yang lain, sebenarnya kita ada beberapa program. Terakhir itu kan kita ada yang program Bangga Buatan Indonesia. Terus ada juga Bukalapak Local Days, itu juga ada. Itu kan untuk kita mendorong dan juga memotivasi teman-teman yang punya barang-barang lokal. Nah, tapi di luar itu, kalau misalkan sifatnya adalah fitur, fungsionalitas untuk bisa mempromosikan toko-toko tertentu atau lapak-lapak tertentu, itu bisa juga. Jadi bisa dengan cara konsultasi ke komunitasnya untuk cari tahu kira-kira ada apa aja yang bisa secara kolektif, atau bisa langsung kontak ke nanti perwakilan di Bukalapak. Nanti di portal penjualan itu ada untuk bisa kontak langsung, misalkan ada promo-promo selanjutnya yang kita bisa ikutan. Nah, itu ada pilihannya juga dari situ gitu. Oke. Nah, yang mungkin yang jadi hal yang menarik adalah dari Bukalapaknya sendiri secara aktif bisa nge-reach out teman-teman yang menjadi pelapak gitu di Bukalapak. Dan itu bahkan bisa langsung di kotanya tersebut gitu, bahkan komunitas gitu kan. Kalau komunitas lebih fair ya, lebih objektif ya, akan bilang oh di Bukalapak nih kurangnya gini, bagusnya gini. Nah, itu kan lebih enak ya daripada orang Bukalapak yang jualan, kan nggak enak juga ya lama-lama. Ya kan? Ya, cuma jualan-jualan doang. Tapi kan kalau misalkan ada komunitas itu bisa lebih objektif gitu. Harapannya seperti itu. Oke, baik. Ini pertanyaan ketiga nih dari Mas Jimmy Simanjuntak nih, semangat nih Bang Jimmy nih ya. Pak, di Bukalapak apakah ada data-data mengenai transaksi yang terjadi dalam periode tertentu? Misalnya top 100 produk terlaris dalam bulan Mei. Kelihatannya ada, Mas ya? Ada ini Datanya ada. ada, setahu saya ada tuh. Cuman boleh ada, datanya pasti ada. Tapi boleh di-share apa enggak? Nih pasti pertanyaan berikutnya adalah boleh di-share enggak? Nah, itu saya kurang tahu. Nanti saya coba cek, kalau misalkan ada yang bisa di-share, pasti di-share. Cuman kalau ternyata belum bisa, ya berarti ya mohon maaf, berarti belum bisa. Tapi nanti saya coba tanyakan ya ke teman-teman di komunitas atau di yang handle komunitas, ada nggak kira-kira insight penjualan yang bisa di-share ke teman-teman komunitas? Ya. Gitu. Oke. Nah, ini menarik lah. Nanti ada dua nih PR saya nih, ada dua PR saya intinya. Yang satu tadi kan Mas Susilo, tinggal kontak saya aja. Yang kedua ini data penjualan. Ya, jadi menurut saya bagus nih. Jadi Bang Jimmy ini dia sudah tertarik mengenai data ya. Jadi seorang pengusaha menurut saya harus bergantung terhadap data ya, supaya apa yang kita kerjakan itu ya memang by data gitu ya, sehingga
bisa Hmm. tercatat dan terrekod begitu. Oke, baik. Ini masih ada pertanyaan nih. Gimana panitia? Lanjut ya. Mau sampai jam berapa kita selesai? Wah, ini pertanyaannya banyak nih. Ini pengen belajar semua ya. Ini calon calon miliarder semua nih yang malam hari ini bergabung di webinar ini. Oke, dari Herlina Wijaya, di marketplace hashtag perlu nggak ngefek atau nggak pakai hashtag? Hashtag katanya nggak ada Hashtag ya di Bukalapak ya? hashtag hashtag itu nggak ada sih. Sebenarnya nggak juga sih, karena hashtag itu kan biasanya untuk memudahkan pencarian. Betul, Nah, betul. masalahnya orang yang mencari barang itu bukan karena hashtagnya, tapi karena apa yang mau dicari barangnya. Kira-kira gitu. Hmm. Ya, ya, ya. Oke, setahu saya nggak ada, berarti nggak ada hashtag ya. Jadi tinggal Mm. tadi, apa tadi Mas? Tinggal di judul tadi aja ya, di judul produk tadi ya. Ya, di judul produknya itu justru. Oke, baik. Oke, Q&A berikutnya nih dari Lorenzo. Lorenzo, Mas Pau, apakah Bukalapak menerima penjualan dengan sistem pre-order dengan nilai yang tidak fix? Karena disesuaikan dengan kondisi, misalnya panjang kali lebar tertentu. Saya menjual kitchen set Mhm. kabinet. Oh, ya, Hmm. ya. Bisa kelihatannya. Beberapa saya lihat bisa Bisa, ya. pre-order bisa. Di Pre-order bisa. Bukalapak bisa, di tempat lain juga bisa pre-order. Nanti Oke. tinggal di set pre-ordernya berapa lama. Itu ada opsinya, mau pre-order berapa hari. Oke, ini pertanyaan dari berikutnya nih dari Yohanes. Wah, ini dia malah nanyain kerjaan nih di di IT. Mas, ada nggak lowongan di IT, Baru mati sini. project management atau business developer? Wah, Ada peluang ini, Mas, bekerja Bapak. di Bukalapak, Mas? Ada, cuman saya juga nggak hafal lagi yang lagi buka apa. Tapi yang paling gampang adalah bisa buka ini, langsung webnya aja, careers.bukalapak.com. Nah, itu ada semua. Saya ketik ya, careers.bukalapak. karir.bukalapak.com. Ya, kok all penulis sih? Salah. Eh, nah, Oke, baik. Ini itu pertanyaan itu terakhir. yang paling gampang. Pertanyaan terakhir ya buat teman-teman semua ya, karena waktu kita sudah jam 9 lebih 15 menit. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Jika suatu akun dikenakan bad review oleh customer dari pihak e-commerce, apakah akan memberikan sanksi? Jika iya, sanksi diberikan biasanya berupa apa? Kelihatannya sanksi nggak Hmm. ada kali, Mas ya? Tergantung sih. Ini maksudnya dikenakan bad review oleh customer. Mungkin Berarti bintang satu mungkin ya, yang bintang dikasih satu. sanksi. Nah, ini yang dikasih sanksi penjualnya apa pembelinya nih? Penjualnya pasti. Kalau misalkan misalkan penjualnya, ya tadi itu yang saya bilang tidak semudah itu gitu. Jadi Hmm. nanti kita akan lihat kalau misalkan memang ternyata bad review-nya itu keseluruhan gitu kan. Nah, itu bisa kena sanksi. Sanksinya macam-macam. Ada ya macam-macam lah. Dari sampai ya memang sampai nggak bisa belanja, nggak bisa berjualan lagi. Tapi itu kan udah yang paling ekstrim lah. Jadi sebenarnya ada beberapa step. Nanti kita akan lihat lagi. Jadi ada tim khusus yang akan mereview hasil dari feedback lapak. Kalau misalkan dirasa itu memang buruk sekali gitu kan, baru akan dikenakan sanksi. Gitu. Jadi Oke. nggak yang satu bad review langsung kena sanksi gitu, nggak. Ya. Oke, baik teman-teman semua yang sudah bergabung di webinar pada malam hari ini ya, banyak hal yang bisa kita pelajari dari Mas Pau ya. Banyak hal yang bisa kita catat, ya. Saya juga mencatatnya cukup banyak nih. Dan yang kita catat ini akan percuma kalau kita tidak action, ya. Jadi setelah webinar pada Ya. malam hari ini, jangan lupa kita harus action, kita melakukan sesuatu yang sudah kita pelajari, ya. Karena banyak hal yang bisa kita raih, peluang yang di depan mata yang bisa kita capai. Mas Pau, kasih kalimat penutup dong, Mas, buat kita semua, teman-teman yang sudah bergabung di sini. Wah, lewat penutup ya. Kalau menurut saya sih pandemi ini justru adalah kesempatan yang baru. Banyak kesempatan baru karena pandemi ini. Yang tadi kan kita udah bahas juga bersama. Yang paling penting adalah kita perlu sadari apa yang mungkin kita belum bisa, apa yang kita kelihatannya sudah bisa,
dan dari situ kita bisa maksimalkan gitu. Karena jangan sampai juga kita toxic positivity gitu, kayak oh ini bisa kok nggak ada masalah. Jangan, nanti itu kayak jadi bom waktu. Tapi yang paling penting adalah selalu coba untuk melihat sekitar kita, kira-kira pasar tuh geraknya kemana. Nah, dengan pasar geraknya kemana, kira-kira jadi apa aja nih peluang yang kita bisa ambil, sehingga kita juga bisa memberikan benefit, nggak cuma benefit buat kita sendiri yang berjualan, tapi juga benefit untuk yang customer-customer kita nantinya. Gitu. Karena siapa tahu, karena gini, dengan adanya pandemi ini, akan ada hal-hal baru yang orang belum pernah bayangkan sebelumnya. Siapa yang pernah bayangkan pakai face shield kemana-mana? Siapa yang pernah bayangkan sekarang jadi bercocok tanam di rumah, belajar hidroponik? Siapa yang membayangkan lebih sering minum empon-empon ketimbang kopi? Nggak ada yang pernah bayangkan kan? Nah, jadi jangan membatasi kita hanya bisa ini aja, tapi selalu lihat kira-kira di luar apa nih yang bakal jadi opportunity baru. Jadi paling itu sih yang bisa saya share, dan yang paling penting tetap semangat, tetap persisten. Gagal itu kalau menurut saya, gagal itu adalah suatu keberhasilan kalau kita tahu kenapa kita gagal. Nah, kalau kita tahu kita gagal tapi kita belum tahu kenapa kita gagal, berarti PR kita untuk cari tahu kenapa kita gagal. Sehingga kita tahu, oh ya udah kalau gitu kita jangan ulangin ini kegagalan yang sama. Yang paling parah, kalau kita nggak tahu bahwa kita gagal. Nah, jadi kalau kita perlu selalu refleksi lah, di mana kita berhasil, di mana kita gagal, datanya seperti apa, jadi kita bisa tahu posisi kita di mana. Oke, wah luar biasa. Thank you, Mas Pau. Terima kasih untuk sharingnya. Ya, semoga bermanfaat. Ya. Sukses selalu buat Mas Pau ya, di karirnya di Bukalapak. Amin.